Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan usahlan, kaif haluka dimanapun adik-adikku berada. Mudah-mudahan adik-adikku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya dalam acara Teladan Anak Soleh, yaitu sebuah acara yang menceritakan kembali tentang kisah para nabi dan rasul untuk dengan kisahnya dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adikku, selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah nih, Kak Fauzan telah ditemani di tempat ini oleh adik-adikku dari SDI-ku Banin dan Banat Al-Bahja Pusat. Gimana adik-adikku semuanya? Siap mendengarkan kisah-kisah? Siap. Pada tema hari ini adik-adik, Kak Fauzan akan menceritakan tentang peletakan batu Hajar Aswad di tempatnya semula. Dikisahkan nih adik-adik, ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, tepatnya 10 tahun setelah Nabi berumah tangga dengan Siti Khadijah, saat itu kota Mekah dilanda hujan yang sangat deras, sehingga kota Mekah yang berada di lembah gunung-gunung pun menjadi banjir dan merendam rumah suci Allah, yaitu Ka'bah Baitullah. Sehingga saat itu batu-batu yang tersusun di Ka'bah pun hanyut dan berantakan di mana-mana. Sehingga salah satu yang hanyut adalah Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang turun dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku, saat itu juga beberapa saat sebelum kota Mekah mengalami kebanjiran, Ka'bah pernah dilanda musibah, yaitu Ka'bah terbakar sehingga batunya pun menjadi rapuh. Maka setelah banjir reda, kaum Quraisy sebagai pemimpin kota Mekah ingin merenovasi kembali Ka'bah, rumah suci Allah. Tetapi mereka ragu-ragu ketika ingin merenovasinya, dan ketika ingin membongkar semua bangunan Ka'bah, mereka ragu karena ini adalah rumah Tuhan mereka, yaitu Allah. Mereka ada sesuatu di dalam hati mereka, sehingga adik-adik, ada seseorang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ia berkata, "Wahai tuan-tuan, sebetulnya engkau ingin merobohkan Ka'bah? Apa niatmu? Apakah niatmu ingin memperbaiki dan merenov kembali Ka'bah, atau engkau ingin melakukan keburukan terhadap Ka'bah?" "Sesungguhnya kami," kata kaum Quraisy, "ingin merenovasi kembali Ka'bah." Maka mereka pun yakin dan mereka pun memulai membongkar Ka'bah. Setelah mereka nih adik-adik membongkar Ka'bah, ternyata ditemukan di pondasi Ka'bah sebuah surat dari orang-orang terdahulu, yang ternyata nih adik-adik, di dalam surat tersebut tertulis hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat serta pesan-pesan orang terdahulu untuk orang-orang pada zaman itu. Maka saat itu mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah dan hanya menggunakan harta yang halal dari harta-harta mereka kaum Quraisy. Sehingga saat itu Ka'bah pun dibangun. Tetapi Ka'bah yang hingga bentuknya saat ini kita lihat adik-adik, yaitu kotak persegi. Kotak itu dulunya adalah berbentuk persegi kotak ditambah setengah lingkaran. Yang kalau kita sekarang lihat nih adik-adik, setengah lingkaran itu hanya dibatasi oleh batu kecil, dan tempat tersebut disebut dengan Hijr Ismail. Sesungguhnya itu adalah bagian daripada Ka'bah.
Tetapi karena kaum Quraisy harta yang halal untuk membangun rumah Allah yang suci kurang, maka mereka pun hanya membangun Ka'bah seperti yang kita lihat saat ini, yaitu berbentuk kubus. Adik-adikku, saat itu kaum Quraisy pun bersama-sama dengan Rasulullah SAW yang belum diutus menjadi nabi dan rasul membangun dan memperbaiki Ka'bah. Tetapi adik-adikku, ketika mereka selesai merenovasi bangunan Ka'bah, mereka pun berembuk dan musyawarah, kira-kira siapa yang berhak dari kabilah-kabilah Arab kaum Quraisy yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad dari tempat hanyutnya ke tempat aslinya di dalam Ka'bah. Maka mereka pun ribut. Bahkan dikatakan dalam sejarah mereka berembuk dan bahkan mereka hampir-hampir saja berperang di antara para kabilah, karena mereka yakin kabilah yang menjadi peletak batu Hajar Aswad namanya akan disebut-sebut dalam sejarah. Mereka bangga dan mereka ingin kaum mereka lah yang meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semulanya. Maka mereka menunggu, memutuskan selama 4 hari, sehingga saat itu ada seorang tua berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian jangan bingung. Bagaimana jika kita serahkan permasalahan kita ini kepada orang yang besok pagi subuh pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram? Maka kita serahkan kepada dia sehingga ia dapat memecahkan masalah daripada kita." Nah, adik-adikku, kira-kira siapa ya yang akhirnya masuk ke dalam Masjidil Haram dan menjadi seorang hakim dalam peletakan batu Hajar Aswad? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad. Saleh. Ya, adik-adikku, masih dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah dan tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Nabi Muhammad. Saleh. Ya, adik-adikku, setelah kaum Quraisy bermusyawarah selama 4 hari lamanya hingga sampai-sampai mereka ingin berperang, tiba saja omongan atau nasihat dari seorang tua dan sepuh di kalangan mereka yang berpendapat untuk mengatakan, serahkan permasalahan kalian kepada orang yang besok pagi subuh hari pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Maka saat itu adik-adikku, setelah ditunggu siapa yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram, kawasan Ka'bah, maka ternyata yang muncul saat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berkata, "Radina bil amin," kami rela dengan keputusan apapun yang akan diucapkan oleh Muhammad. Maka saat itu, setelah kaum Quraisy mengutarakan daripada maksud dan tujuannya, maka Nabi Muhammad SAW nih adik-adik melepaskan ridanya, ya adik-adik ya. Rasulullah melebarkan selendangnya, kemudian dihamparkannya di tanah, dan Rasulullah mengambil batu Hajar Aswad daripada tempat aslinya. Ditaruh batu Hajar Aswad di tengah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada satu kabilah di Arab sana daripada kaum Quraisy untuk memegang satu ujungnya. Dan Rasulullah memanggil kabilah satunya, dan Rasulullah memanggil pemimpin dari kabilah bangsa Arab yang lainnya, sehingga semua kabilah pun mengangkat rida dan mengangkat daripada selendang yang di tengahnya terdapat Hajar Aswad. Maka mereka bersama-sama mengangkat batu Hajar Aswad sampailah di hadapan Ka'bah, dan dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, maka saat itu Nabi sendiri yang mengambil batu Hajar Aswad dan mengembalikannya ke tempatnya semula.
Maka saat itu mereka pun merasa ikhlas dan merasa ridho dengan apa yang telah mereka lakukan. Kalau bukan saja karena seorang tua yang berpendapat dengan kebijaksanaannya, dan bukan karena Rasulullah SAW yang adil dalam menjadi hakim peletakan batu Hajar Aswad, maka mereka niscaya kaum Quraisy akan saling menumpahkan darah di antara mereka. Nah, adik-adikku, sudah ada yang pernah haji atau umroh belum? Udah. Nah, ada yang sudah dan ada yang belum. Ternyata nih adik-adik, bangunan Ka'bah yang ada di kota Mekah itu mempunyai bagian-bagian tertentu. Bangunan Ka'bah di pojok itu terletak ada di situ batu Hajar Aswad. Yang dulu batu Hajar Aswad nih adik-adik, batu yang warnanya putih dan bening, dibawa turun oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam turun dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena seringnya dan banyaknya manusia yang memegang batu tersebut, maka batu Hajar Aswad pun menyerap daripada dosa-dosa manusia, sehingga batu Hajar Aswad saat ini dikenal batu Hajar Aswad, yaitu batu hitam karena dosa manusia. Kemudian ya adik-adik, bagian kedua disebut dengan multazam. Multazam adalah sebuah dinding di Ka'bah yang letaknya di antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah. Multazam dikatakan barang siapa ada orang berdoa di dinding multazam, maka doa apapun akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah letaknya di atasnya adik-adik. Bahkan saat ini ketika ada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ingin memasuki Ka'bah, mereka harus menaiki sebuah tangga untuk dapat memasuki pintu Ka'bah yang mulia. Kemudian adik-adikku, di situ bangunan Ka'bah yang terbuat dari batu yang disusun sedemikian rupa ditutupi oleh sebuah kain yang dikenal dengan nama kain kiswah. Adik-adikku pernah lihat kain kiswah? Sebuah kain sutra yang diambil langsung dari negara Mesir dan ditenun di kota Madinah, serta diukir dengan bordir benang emas dan benang perak yang menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kain kiswah. Saat ini kain kiswah berwarna hitam, tetapi adik-adikku, kain kiswah pernah berwarna putih. Bahkan kain kiswah pernah berwarna merah, juga biru, hijau, dan juga kuning. Nah, kira-kira bagaimana ya jika kain kiswah berwarna putih? Nah, adik-adikku, selanjutnya dari bagian Ka'bah ada yang disebut dengan Syadharwan. Apa adik-adik? Syadharwan. Apa itu Habib Syadharwan? Syadharwan adalah pondasi Ka'bah. Kalau engkau lihat foto Ka'bah, maka engkau akan lihat tembok yang muncul di bagian bawah Mekah, di bagian bawah Ka'bah yang mengelilingi Ka'bah. Maka itu adalah pondasi Ka'bah yang disebut dan dikenal dengan nama Syadharwan. Tidak hanya itu adik-adik, bahkan di atas Hijr Ismail terlihatlah talang yang terbuat dari emas murni. Jadi jika di Mekah itu hujan ya adik-adik, maka turunlah air yang menggenang di atas Ka'bah, turun melalui talang emas atau yang dikenal dengan nama mizab, yaitu talang emas yang ada di atas Ka'bah. Selanjutnya adik-adik, di situ ada Hijr Ismail yang telah Habib jelaskan, yaitu bentuk setengah lingkaran berupa batu yang ada di samping Ka'bah. Itu adalah bagian daripada Ka'bah yang sesungguhnya. Selanjutnya adik-adik, tidak jauh daripada situ terdapat Maqam Ibrahim. Adik-adikku jangan salah paham nih, Maqam Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maqam artinya adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim. Di situ kalau adik-adik lihat akan terlihatlah telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim, yaitu tempat bekas telapak kaki berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, ada apa lagi ya adik-adikku di sekitar Ka'bah? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Salawat Nabi Muhammad Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dengan salawat Nabi Muhammad. Nah adik-adikku, di samping makam Ibrahim, yaitu tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam, terdapat Bi'ir Zamzam, yaitu sebuah sumur yang airnya disebut air Zamzam. Mengapa disebut air Zamzam? Karena saat itu Siti Hajar mengatakan ilzam, yaitu wahai air, kumpullah, sehingga dinamakan hingga saat ini dengan nama air Zamzam. Air Zamzam ini adik-adik adalah termasuk daripada air yang paling afdal di dunia dan akhirat. Ya, dikatakan oleh para ulama, wa afdalul miyahi ma'un gadnaba baina asabi'in nabil muttaba, bahwasanya air yang paling afdal adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalihi ma'u zamzamin fal kautsari. Kemudian di situ ada air Zamzam, yaitu air yang paling afdal dan paling utama yang kedua, fal kautsari, dan yang ketiga adalah air telaga Kautsar. Vanila Misra, kemudian dilanjut dengan air Sungai Nil yang ada di Mesir. Summa bakil anhuri, kemudian air sungai-sungai di seluruh dunia. Nah, adik-adikku, air Zamzam dikatakan barang siapa yang meminum air Zamzam dan merasa tidak enak dengan rasa air Zamzam, maka mungkin kata Nabi, ia telah disusupi oleh pada sifat-sifat munafik. Adik-adik suka nggak nih air Zamzam? Suka. Setelah itu daripada bagian Ka'bah adalah batas tawaf. Sesungguhnya orang-orang yang datang ke kota Mekah melakukan umroh atau haji, mereka pun akan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah melawan arah jarum jam, sehingga mereka menghadapkan daripada lutut sebelah kirinya, bahu sebelah kirinya menghadap ke dinding Ka'bah, sehingga mereka memutari Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Nah adik-adikku, mudah-mudahan kita semuanya dapat menuju kota Mekah dan kota Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah adik-adikku, setelah saat itu baginda Rasulullah SAW menjadi hakim dalam peletakan batu Hajar Aswad, Rasulullah pun pulang. Saat itu Nabi berusia 35 tahun. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, Nabi telah menemukan bahwasanya istrinya Siti Khadijah telah melahirkan putri tercinta, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Maka Siti Fatimah lahir ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Nah, kira-kira adik-adikku, bagaimana ya selanjutnya kisah baginda Nabi ketika beliau berusia 40 tahun dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga bagaimana selanjutnya dakwah Rasulullah SAW, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sebelum Habib lanjut, Kak Fauzan mau tanya, ada yang ingin bertanya adik-adikku semuanya? Kak Fauzan bentuknya batu Hajar Aswad kayak gimana sih? Nah, adik-adikku, batu Hajar Aswad bentuknya dulu adalah bundar. Tetapi saat ini batu Hajar Aswad telah mengalami keretakan, sehingga jika adik-adik lihat di tempat di pojok Ka'bah situ terdapat satu lubang yang sangat besar, dihiasi dengan aluminium semacam tembaga dan cairan perak,
dan di tengahnya ada kaca yang di dalamnya barulah kalian akan melihat beberapa pecahan 7 potongan daripada batu Hajar Aswad. Maka itulah nih adik-adik daripada bentuk batu Hajar Aswad. Nah, silakan dari Banat ada yang ingin bertanya lagi? Kak Fauzan, isi dalam Ka'bah ada apa aja sih? Baik. Adik-adikku, di dalam Ka'bah dulu berisi dengan berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh kaum Arab jahiliyah. Bahkan dikatakan di sekitar Ka'bah nih adik-adik terdapat 360 berhala. Berhala itu ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu, bahkan ada yang terbuat dari adonan roti. Yang mana artinya jika dalam setahun 360 hari, maka artinya setiap hari mereka menyembah satu berhala dan mereka pun menyekutukan Allah sebagai pemilik Ka'bah. Maka adik-adik ketika Islam muncul, Rasulullah SAW pun merobohkan semua berhala-berhala baik yang ada di sekitar Ka'bah ataupun yang berada di dalam Ka'bah, sehingga saat ini Ka'bah sudah kosong daripada patung-patung dan berhala. Jika kalian masuk ke dalam Ka'bah, maka kalian akan temukan 3 tiang berdiri terbuat dari kayu, dan di atasnya terdapat lentera-lentera yang berisikan minyak-minyak kasturi dan minyak misik yang menjadikan harum ruangan di dalam Ka'bah. Selain itu, tidak ada apa lagi di dalam Ka'bah. Bahkan nih adik-adik, kalau nanti adik-adik ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam Ka'bah, adik-adik boleh sholat menghadap arah apapun karena adik-adik berada di dalam Ka'bah. Jadi kalau semisal ini Ka'bah nih adik-adik, adik-adik mau sholat ngadep sana, sholatnya sah. Ngadep sini, sholatnya juga sah. Ngadep depan juga sholatnya sah. Mengapa? Karena adik-adik berada di dalam Ka'bah. Kak Fauzan, apakah Allah itu ada di dalam Ka'bah? Kak Fauzan tanya, apakah Allah di dalam Ka'bah nih adik-adik? Iya. Hah? Iya. Tidak. Kita umat Islam sholat menghadap Ka'bah, kita umat Islam tidak sholat menyembah Ka'bah. Sesungguhnya kita menghadap Ka'bah dan kita tidak menyembah Ka'bah karena kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Bahkan Sayyidina Umar karramallahu wajhah ketika beliau tawaf dan sampai di akhir tawafnya di tempat batu Hajar Aswad, Sayyidina Umar mengatakan dan berbicara kepada batu Hajar Aswad, "Wahai batu Hajar Aswad, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku Umar tidak akan menciummu, hai batu Hajar Aswad." Maka saat itu Sayyidina Umar pun langsung mencium batu Hajar Aswad karena melihat Nabi telah mencium juga batu Hajar Aswad. Nah adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah jangan khawatir nih adik-adik, insyaallah ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya pada jam dan acara yang sama, masih di Teladan Anak Soleh. Aku bangga